Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama atas nama Fatahur Rahman, Khairunisa dan Vera Nurkholis akan memaparkan sedikit tentang pengertian konsep dan proses manajemen strategi pendidikan. Pengertian manajemen strategi, manajemen menurut pandangan para ahli, manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Adapun dari Moh Abis Rais, manajemen strategi adalah suatu seni, keterampilan, teknik, dan ilmu merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi serta mengawasi berbagai keputusan fungsional organisasi dalam kurung bisnis dan non-bisnis yang selalu dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal yang senantiasa berubah sehingga memberikan kemampuan kepada organisasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang telah direncanakan atau diharapkan. Pendapat yang ketiga dari Nurkholis, manajemen adalah kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan memanfaatkan orang lain secara efisien dengan teknik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik. Di dalam Al-Quran sendiri ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang hakikat yang sama dengan manajemen. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 5. Dari berbagai pengertian yang telah dikemukakan di atas, secara garis besar manajemen adalah suatu upaya kegiatan yang dilaksanakan guna untuk mencapai tujuan dengan melibatkan orang lain melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar upaya tercapainya tujuan dengan efektif dan efisien. 5 unsur manajemen: pemimpin, pelaksana, sarana atau peralatan, kerjasama, tujuan yang akan dicapai. Yaitu semuanya akan bergantung kepada orang, uang, bahan-bahan, mesin, metode, pasar. Yang kedua, tentang strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani strategis, yang mana kata strategi sendiri berasal dari kata stratas yang berarti militer dan yang berarti memimpin. Dalam konteks awal, strategi diartikan sebagai generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh atau memenangkan perang. Pendapat dari Nurkholis 2014, strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir dari suatu organisasi. Namun, strategi bukanlah sekedar suatu rencana, melainkan adalah rencana yang menyatukan strategi, mengikat semua bagian yang ada dalam organisasi menjadi satu, sehingga strategi meliputi semua aspek penting dalam suatu organisasi. Strategi itu terpadu dari semua bagian rencana yang harus serasasi atau sama lain dan berkesesuaian. Dengan adanya strategi, maka sesuatu organisasi akan dapat memperoleh kedudukan atau posisi yang kuat dalam wilayahnya.
Yang selanjutnya saya akan membahas bergantung kepada orang, uang, bahan-bahan, mesin, metode, pasar. Yang kedua, tentang strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani strategis, yang mana kata strategi sendiri berasal dari kata stratas yang berarti militer dan yang berarti memimpin. Dalam konteks awal, strategi diartikan sebagai generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh atau memenangkan perang. Pendapat dari Nurcholish 2014, strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir dari suatu organisasi. Namun, strategi bukanlah sekedar suatu rencana, melainkan adalah rencana yang menyatukan. Strategi mengikat semua bagian yang ada dalam organisasi menjadi satu, sehingga strategi meliputi semua aspek penting dalam suatu organisasi. Strategi itu terpadu dari semua bagian rencana yang harus serasasi atau sama lain dan berkesesuaian. Dengan adanya strategi, maka sesuatu organisasi akan dapat memperoleh kedudukan atau posisi yang kuat dalam wilayahnya. Yang selanjutnya saya akan membahas. Pembahasan selanjutnya adalah konsep manajemen strategik. Menurut Nurcholish menyebut bahwa manajemen strategi adalah suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien sampai pengimplementasian garis terdepan sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasarannya tercapai. Sasaran manajemen strategik menurutnya juga terdiri dari A. Kualitas organisasi, B. Efisiensi penganggaran, C. Penggunaan sumber daya, D. Kualitas evaluasi program dan pemantauan kinerja, dan E. Kualitas pelaporan. Kemudian ada 3 aspek penting dalam manajemen strategi pendidikan. Yang pertama, perumusan strategi meliputi perumusan visi dan misi dan nilai. Yang kedua, implementasi strategi mencakup analisis pilihan strategi dan faktor kunci keberhasilan atau PKK, penetapan tujuan dan sasaran. Yang ketiga, evaluasi strategi meliputi pengukuran, analisis kinerja, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kemudian ada tugas dan manfaat manajemen strategi pendidikan. Istilah strategik dalam konteks manajemen diartikan sebagai cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategik organisasi. Dalam strategi tersebut mencakup proses formulasi dan implementasi rencana dan kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal yang berkesinambungan bagi suatu organisasi secara keseluruhan. Tugas manajemen strategi pendidikan. Yang pertama, merumuskan visi dan misi organisasi, meliputi rumusan umum filosofi dan tujuan. Yang kedua, mengembangkan profil organisasi yang mencerminkan kondisi internnya. Yang ketiga, menilai lingkungan eksternal organisasi, meliputi pesaing dan faktor kontekstual. Yang keempat, menganalisis alternatif strategi dengan menyesuaikan sumber daya yang dimiliki dengan lingkungan eksternal. Yang kelima, mengidentifikasi setiap alternatif strategi untuk menentukan strategi mana yang paling sesuai visi dan misi organisasi. Yang keenam, memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum. Yang ketujuh, mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka panjang. Yang kedelapan, mengimplementasikan pilihan strategi dengan cara mengalokasikan sumber daya anggaran yang menekankan pada kesesuaian antara tugas, struktur, teknologi, dan sistem imbalan.
Kemudian ada manfaat-manfaat penerapan manajemen strategi. Yang pertama, pemahaman lebih jelas atas visi strategi dan menjadikan organisasi yang dinamis. Kemudian yang kedua, pendekatan yang logis dan rasional. Yang ketiga, sarana mengkomunikasikan gagasan, kreativitas, prakarsa, inovasi, dan informasi baru untuk merespon perubahan lingkungan organisasi yang lebih cepat. Yang keempat, mendorong perilaku proaktif dalam membentuk masa depan lembaga pendidikan. Yang keenam, pengendali penggunaan sumber daya. Kemudian ada proses Ya, selanjutnya proses manajemen strategi. Di mana di sini saya mencoba mengutip beberapa pandangan para ahli. Yang pertama, menurut Jack and Globe, dia mengatakan bahwa proses manajemen strategi adalah cara dengan mana para perencana strategi menentukan sasaran dan mengambil keputusan. Yang kedua, menurut Trengau, dia menyatakan bahwa the strategy management process is a circle of event that deserves to repeated. Sini bisa kita garis bawahi. Yang dimaksudkan dengan oleh Trengau ini adalah yakni proses manajemen strategi merupakan siklus peristiwa yang perlu diulang, yang dimana pastilah kita tahu dengan yang selanjutnya menurut Ward, dia mengatakan bahwa full process of strategic management include the implementation of the selected strategies, yang dimana di sini dia maksudkan adalah proses penuh dari manajemen strategi adalah mencangkup penerapan strategi yang dipilih. Jadi manajemen strategi itu mencangkup apa yang kita pilih, strategi yang kita pilih. Iya, ini yang dia maksudkan oleh Word. Kita lanjut. Manajemen strategi berkaitan dengan upaya memutuskan strategi dan perencanaan, dan bagaimana strategi itu dilaksanakan dalam prakteknya. Manajemen strategi dapat dipandang sebagai hal yang mencakup 3 macam elemen utama, di mana pertama adalah terdapat adanya analisis strategi, di mana penyusunan strategis yang bersangkutan berupaya untuk memahami posisi strategi organisasi yang bersangkutan. Lantas yang kedua adalah terdapat pula adanya pilihan strategi yang berhubungan dengan perumusan aneka macam arah tindakan, evaluasi, dan pilihan antara mereka. Di sini antara mereka adalah antara kelompok atau antara organisasi. Lanjut. Yang ketiga, terdapat implementasi strategi yang berhubungan dengan merencanakan bagaimana pilihan strategi dapat dilaksanakan. Poin selanjutnya, ada 4 unsur dalam proses manajemen strategi. Yang pertama bisa kita lihat ada analisis, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi dan pengandalian. Lanjut. Sini penjelasan tentang analisis lingkungan. Sini dijelaskan lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel, di mana di sana yang dimaksud adalah kekuatan dan kelemahan yang ada pada organisasi itu sendiri. Variabel-variabel ini meliputi struktur, budaya, sumber daya organisasi. Tujuan pertama manajemen strategi ialah memadukan variabel-variabel tersebut lalu mengkorporasi internal ini untuk membuat organisasi yang istimewa dan mencapai keunggulan kompetitif. Lanjut, setelah menganalisa lingkungan,
selanjutnya adalah perumusan strategi, yang dimana perumusan strategi ini ialah pengembangan rencana jangka panjang untuk pengelolaan secara efektif peluang dan ancaman lingkungan, menganalisis kekuatan dan kelemahan organisasi. Perumusan strategi meliputi penentuan visi misi organisasi, penspesifikasian sasaran-sasaran yang dapat dicapai, pengembangan strategi, dan yang terakhir adalah penetapan pedoman kebijakan. Lanjut, langkah ketiga ialah pelaksanaan strategi, yang dimana ia adalah proses menerjemahkan strategi atau proses pengimplementasian strategi dan kebijakan menjadi akan mulai pengembangan program, anggaran biaya, dan prosedur pelaksanaan. Setelah kita melalui 3 hal yang tadi, lantas kita beranjak ke hal yang paling inti atau jelas, yakni adalah evaluasi. Tentu kita tahu bahwa evaluasi ini adalah gunanya untuk menilai, memperhitungkan, dan untuk mengetahui hasil dari apa yang telah kita rencanakan dari awal. Lantas di sini dijelaskan bahwa evaluasi dan pengendalian adalah proses pemantauan dan penelitian aktivitas kinerja organisasi, aktualnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Manajemen pada semua level menggunakan informasi hasil untuk melakukan koreksi dan pemecahan masalah. Jadi, evaluasi dan pengendalian adalah unsur pokok yang final dari manajemen strategi. Ya, mungkin hanya ini dari kelompok kami. Kalau ada salah kata dan kekurangan penjelasannya, kami mohon maaf, dan mungkin kami buka sesi tanya jawab. Oke, sekian.